Halo guys, hari ini saya ingin melakukan perbaikan dari kebocoran seal dari cover valve Kijang Innova ini ya. Karena ada rembesan oli di bagian sini guys. Ya, ini akan saya ganti sealnya. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus membuka semua komponen yang terpasang di cover ini ya, baut, koil, dan juga ini pipa gajah. Oke, kita lepas semua. Ini ada bautnya keliling ya. Oke guys, ini sudah terlepas cover dari valve-nya, cover valve. Ini sekarang kita bersihkan dulu sisa-sisa endapan atau kebocoran oli di pinggir ini ya. Kita bersihkan. Nah, ini adalah cover valve-nya. Ini seal ini yang akan kita ganti ya guys. Harga seal ini kurang lebih 65.000 untuk yang pinggir. Yang tengah ini sekitar hampir sama ya, 60 dan 70.000 ya. Jadi ini bisa dijual satu ini tengah atau komplit satu set seperti ini. Oke, kita ganti dulu. Jangan lupa guys, diberikan sealer untuk perapat karet dengan covernya ya guys, supaya tidak terjadi rembesan kembali ya. Ini dipakai. Oke, penggantian dari seal cover valve sudah selesai, sudah kita rapihkan, sudah keraskan semua baut-bautnya. Sekarang kita tes apakah ada terjadi kebocoran atau rembesan. Adalah suara kelainan dari mesin Kijang Innova yang diakibatkan oleh bearing dari water pump yang sudah mulai rusak. Suara mesin terdengar sangat kasar ya guys. Ini adalah ciri-cirinya bahwa ini water pumpnya harus diganti. Oke. Nah, ini adalah cara untuk melihat apakah benar water pump ini rusak. Ini kalau kita goyang-goyangkan seperti ini ya, ternyata ini bearingnya sudah oblak ya guys. Untuk melepas dari water pump ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus melepas fan strut ini ya. Ini harus dilepas, bautnya itu ada di bagian ini. Kemudian ini ada reservoir juga harus kita lepas. Selang radiator ini yang bagian atas juga harus kita lepas. Oke. Kemudian baut-baut ini ada 4 buah, ini harus kita lepas juga ya. Ini untuk melepasnya. Untuk visco fan dan fan strutnya atau pelindung kipasnya sudah kita lepas. Sekarang kita lepaskan adalah beltnya ya, untuk urutan selanjutnya. Oke, cara melepasnya adalah ini ada tensioner rollernya yang harus kita tekan untuk mengendorkan dari belt. Oke. Nah, ini beberapa komponen yang kita lepaskan. Salah satunya adalah tensioner rollernya dan juga alternatornya. Ini kita lepaskan karena ada satu buah baut yang terhalang oleh tensioner tadi. Ya, ini tinggal kita lepas sekarang water pumpnya. Nah, ini water pumpnya sudah terlepas dari mesin. Setelah kita cek memang kondisinya sudah, suaranya juga kasar ya, kondisinya juga sudah oblak. Oke. Ini bagian dalamnya ya, kipasnya. Dan ini adalah packing yang lamanya ya. Oke. Nah, ini adalah kondisi water pump setelah terlepas dari blok mesinnya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan kita bersihkan. Oke, ini ada packingnya, kemudian ada 4 buah bautnya. Kemudian ini ada water pumpnya baru ya. Oke guys, kita lanjut untuk pemasangan.
Untuk pemasangan jangan lupa ini diberikan sealer dulu ya guys, supaya tidak bocor. Nah ini sealernya saya beli merek Sika, ini katanya yang terbaik nih guys. Jadi harus dikasih ini dulu sebelum dipasang biar tidak bocor. Nah ini untuk water pump yang baru sudah terpasang ya guys, seperti ini. Ini sudah keras semua bautnya. Oke, setelah water pump terpasang, sekarang kita pasang tensioner ini ya guys, tensioner untuk beltnya. Oke, kemudian ini tensioner sudah terpasang ya guys. Ini dengan 3 buah baut ya, ini baut 14 dan satunya yang di belakang sini guys. Ini dan satunya di bawah sini. Oke, kemudian ini beltnya kita pasang seperti ini dulu ya, supaya nanti waktu kita pasang kipasnya itu tidak sulit kita memasukkan beltnya. Ini sudah kita letakkan seperti ini dulu. Oke, untuk menjaga supaya kisi-kisi radiator ini tidak rusak waktu kita memasang kipas dan juga penutupnya, kita gunakan kardus seperti ini ya guys, buat menahan kalau nanti ada gerakan ke depan. Oke, setelah kipas ini terpasang, ini bautnya sudah terpasang, belum dikeraskan ya. Nah ini kita lepas dulu kardusnya ya yang tadi, supaya ini sebagai pelindung aja ya. Oke. Nah untuk pemasangan belt ini ada knock ya, atau tuas untuk menekan tensioner agar bisa kendor. Jadi ditarik, nanti dia akan kendor seperti ini guys ya. Oke, ini sudah terpasang semua, beltnya sudah. Kita lanjut untuk pemasangan reservoirnya. Oke, jangan lupa ya guys untuk mengisi air radiator dengan radiator coolant ya, jangan menggunakan air sumur atau air tanah, karena akan menyebabkan korosi dan menyumbat di dalam saluran pendinginan. Oke, ini saya beli di toko spare part, part shop gitu ya. Ini seharga 90.000 guys. Oke guys, ini semua sudah rapi, sudah hidup mesinnya. Kita tunggu mesinnya panas sampai kurang lebih setengah jam, supaya udara di dalam aliran air radiator ini bisa keluar semua ya. Jadi kita sekarang dalam proses bleeding untuk mengeluarkan udara. Cukup dengan menghidupkan mesin seperti ini ya guys. Oke, sampai di situ aja cara penggantian water pump. Semoga bermanfaat buat kalian. Salam.